Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau buat video tutorial pendek lagi ya. Nggak pendek sih. Kemarin video yang kemarin kan membuat dokumen sederhana. Sekarang membuat dokumen yang rumit, agak rumit lah ya. Sekalian saya tambahin yang lain. First, langsung buka aplikasinya. Terus ini pemulihan dokumen, artinya dokumen yang kita buat atau kita buka sebelumnya yang kita edit terus belum di save. Kalian buka dulu terus di save atau hapus daftar, berarti hilang editan kalian. Saya pakai kosong. Dalam penulisan dokumen ya, misalkan nantinya kalian akan di print atau dirubah format menjadi PDF dan lain sebagainya, langkah pertama itu kalian harus setting kertas. Yang langkah pertama untuk pembuatan dokumen itu pertama kertas ya, yang paling penting. Dimana pengaturan halaman. Nah, ini ukuran kertasnya kalian milih, ada A3, A4 dan lainnya. Kalau F4 defaultnya nggak ada, jadi nanti kalian edit sendiri. Ini udah A4. Kalau F4 di menu lanjutan. Nah, kalau F4 itu tingginya itu 33 cm. Di Microsoft Word ini dia nggak pakai koma tapi makainya titik. Jadi kalau misalkan kalian nulisnya itu 29,7, error. Tuh, masukkan angka. Kalau dikasih koma dia error, harus titik. Kita pakai ukuran A4. Terus di situ diintroduksikan ada margin. Apa itu margin? Margin ini garis tepi. Nih, margin. Ada normal, sempit, sedang, luas. Mungkin di pengaturan juga ya. Nah, di sini di setelan halaman, ini pengaturan halaman. Di bawah yang dilanjutan ini ada margin, atas, kiri, kanan, bawah. Atas saya minta itu 3 cm, hapus, langsung ganti 3. Kiri saya minta sama kanan ini 2,5, berarti 2,5, 2,5, bukan koma. Untuk bawahnya 2 cm kan. Oke. Simpan. Terus kemarin saya ngirim ke kalian kayak gimana, lanjut aja lah. Setelah kalian ukur kertas, ukur margin kertasnya ya, tata letaknya, sekarang yang kalian lakukan ini pakai hurufnya, setelan huruf. Ini kalibri. Biasanya dokumen baru kalau nggak kalibri ya Arial, seringnya kalibri. Kita harus ganti dulu. Kalau nggak, kalian ganti dari awal, nggak masalah sih. Tapi diblok dulu biar lebih enak. Kalian ganti sekalian Times New Roman. Times New Roman ini standar yang dipakai, yang paling umum dipakai lah, mau buat surat, mau buat tulisan apapun itu kebanyakan pakainya Times New Roman. Tugas di sekolahan, kampus itu kebanyakan pakainya Times. Langkah selanjutnya itu, nah ini kan angkanya apa, ukuran hurufnya kita ganti 12. Biasanya standar itu 11. Terus kalau misalkan diganti defaultnya gimana? Bisa di pengaturan. Nanti di sini ada pengaturan otomatisnya, kalian ganti lagi. Cuman kita kan khawatir kalau misalkan nggak bisa pakai
komputer sendiri udah diganti, kita pakai punya orang terus ganti lagi, kelamaan. Atau kalau pakai HP kalian bisa setting, nyari settingannya sendiri lah. Setelah nyeting kertas, nyeting ukuran huruf sama hurufnya, jenisnya, baru kita ngetik. Paling atas sendiri tulisan apa? Yang kemarin tulisan latihan. Kalau kalian ngetik di Word, ini otomatis huruf apa ya? Paragraf pertama itu pasti jadi kapital. Walaupun saya tadi nulis, nah, latihan, ini hurufnya kecil semua kan, nggak ada kapitalnya. Saya klik spasi, nah L-nya jadi gede. Latihan praktek 1. Tapi kalau kata selanjutnya nggak digedein, walaupun di spasi tetap dia kecil. Hanya untuk awal kalimat, awal paragraf. Tapi kalau setelah titik kalian ngetik huruf kecil terus spasi, nah dia jadi gede. Karena itulah tata bahasa yang baik dan benar. Setelah latihan praktek kemarin tulis kongbeng, koma, tanggal berapa, sekarang tanggal berapa, tanggal 23, kalian buatnya tanggal berapa, tanggal 23 Agustus 2020 3 Muharram tahun 1442. Saya skip ya ngetiknya. Setelah kalian selesai mengetik, baru kalian setting. Ingat, setiap settingan itu harus diblok. Pertama latihannya, ini dibuat di kiri. Kita blok sampai Muharramnya. Terus kita ini rata kanan, swing. Dia pindah ke kanan. Terus tips komputernya, kita blok dia rata tengah, ganti. Oh, ini ikut ya, gedein lagi biar enak. Kalau nggak cukup, kalian kursornya di sini, diarahkan kursornya, terus kalian klik kanan. Kursor ini akan mewakili satu paragraf. Ini rata kanan kiri. Ini gunanya justify rata kanan kiri ini apa? Biar dia rapi. Kayak ini kan, ini dari sama ini. Kita ulang ya. Nah, ini kan tulisan apa nih? Kata saat sama yang ini kan nggak rata, nggak lurus. Biar lebih rapi kita kasih ini. Nah, saat sama yang dia jadi lurus. Nah, darinya juga ikut lurus sama yang di atas, yang saat sama yang, dia jadi rata. Coba pakai garisan lah. Terus setelah kayak gini, setelan selanjutnya ini apa? Tips komputernya ditebelin, diblok dulu. Di sini ada bold, tebel. Terus apalagi yang ditebelin? Menghadapi komputer, kita blok, bold. Terus selanjutnya apalagi yang diganti? Perhatikan tampilan layar. Ini sampai seksama. Ini kalau mau di garis bawah, kontrol underline ini underline. Terus kalau yang lainnya mendapat. Nah, kita klik 2 kali untuk blok satu kata. Tuh kan selanjutnya. Mendapat banyak informasi. Ini italik, miring. Oke, saya skip ya.
biar nggak terlalu panjang videonya. Terus misalkan kalian mau ngasih underline, biasanya di sini ada garisnya ya. Kalau kalian ngasih garis bawah langsung di huruf kayak gini, sorry, nah ini walau agak nggak kelihatan ya, tapi ada garisnya ini. Di sini ada garisnya ini. Kalau kalian garis pakai ini, dia garisnya nggak ke tengah. Tapi kalau kalian masuk menu ke sisipkan, terus di sini ada yang namanya bukan simbol. Sebentar, hilang bentuk. Ini ya, di menu bentuk, disisipkan menu bentuk. Di sini ada garis-garis. Nah, kalian bisa ngasih kayak gini, kotak-kotakan kayak yang saya kirim di gambar itu pakai ini. Kita ambil garis lurus. Terus hilang kemana tadi? Nah, ini garisnya malah hilang ke sini dia. Kita geser. Ini panjangan ya, kita pendekin, set. Kita lurusin, kita panjangin. Kenapa nggak datang tadi malam, Mbak? Tidur saya. Sama. Saya suka saya. Apa ya saya ini ya? Kita zoom. Saya. Nah, di sini. Iya, ini. Sorry, ada gangguan sebentar. Sama katanya. Was. Kita lurusin. Nah, kan lurus. Untuk warna kita ganti ya. Ayo. Jadi black. Selesai. Terus ini kan tadi ada underline-nya. Kita buang underline-nya di menu berat. Ini underline-nya buang. Oke, jadi beres. Terus untuk pelatihan 1 kita bisa ganti hurufnya jadi yang lain lah. Mana ya, kalian bisa ngetik juga kalau misalkan ini mau diganti. Nah tadi hilang Fort. Nah ini Forte aja, diganti Forte. Terus sekalian ini saya mau ngasih tahu, ini namanya menu Ando. Ini untuk kembali ke sesi sebelumnya. Misalkan semua. Misalkan kalian hapus delete, hilang, bingung, jangan bingung ya, jangan dulu bingung. Pencet ini Ando, kembali doing, dia akan muncul lagi. Kalau redo ini namanya redo. Kalau redo buat membalikan yang tadinya di Ando, sebelum di Ando dia jadi hilang sebelumnya. Hati-hati kalau main ini ya. Kalau yang udah di Ando terus kalian ngetik, kalian nggak bisa Ando lagi, udah hilang save-saveannya. Di redo. Setelah kalian selesai, ya udah kayak gini doang, gampang kan? Kalau ini dibikin rata kanan sama kayak yang di atas latihan. Terus ekstra, saya mau bikin page baru, kertas halaman baru ya. Ini di menu tata letak, terus di sini jeda halaman, kolom penghubung teks. Ini halaman baru, kita bikin halaman baru. Oke, ini halaman baru. Terus kita kembali lagi ke beranda. Ini tadi kita klik kan, kalau di atas itu rata kanan, jadi dia ngetiknya itu dari kanan. Kita ganti rata kiri. Terus kita coba penulisan rumus.
rumus dan simbol. Kita nyoba nulis rumus sama simbol ya. Pertama keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini sama dengan 2 pi. Kalian mau nulis pi, di mana nulis pi? Disisipkan, terus cari tulisan simbol ya. Ini simbol, banyak nih simbol. Oh ternyata nggak ada, karena pi udah ada di sini kayaknya. Mana ya? Nih, menu pi sudah ada di sini, jadi nggak ada di simbol. PR dalam kurung R sama dengan jari-jari ya. Jari, strip, jari-jari, koma, pi sama dengan 3,14. Masih inget nggak? Terus kalian tak tampil simbol lain. Di sini banyak nih. Simbol omega ada enggak? Pokoknya ya, biasanya ini yang sudah ada di ini simbol ini di sini ya. Mana nih simbol omega? Pelajaran kalian belum sampai omega ya. Memang ribet. Kalau TIK ya sama aja dengan hafalan. Kok nggak ada? Nggak ada coy. Masa nggak ada sih? Harusnya adalah. Masa mau kita cari satu-satu? Oh ini bisa ya, model hurufnya bisa kita ganti. Omega, where is you? Oh, ini kok jadi Arab semua malah. Oh, kalian bisa milih di sini di fontnya ya, ada jenis-jenisnya. Oh, ini kayak gini doang jenisnya. Coba kita klik unique. Oke, di sini fontnya ganti Times New Roman. Ini ada gambar omega ya. Sisipkan. Nah, dia jadi. Ntar kalian entah di semester berapa pasti belajar yang namanya omega. Omega, koma, terus kita cari lagi namanya yang sum. Mana nih sum? Sum. Ini sisipkan. Kok keluarnya jelek ya? Nah, gede. Oke, ini artinya jumlah total. Terus mungkin kalian belum pernah lihat mana ya menu alpha. Ini adalah alpha.
alfa. Selanjutnya rumus, coba kita ngeklik lain, rumus matematika. Kita mau ngeklik C. Nah, kalau ini ada settingannya, HP saya udah otomatis. Kita coba enggak, kita manual ya. C kuadrat, kalian mau nulis C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B gitu ya, plus B kuadrat. Nulisnya kayak gini dulu, B2 C2 A2 B2. Terus kita zoom, kita blok duanya. Terus kita masuk ke beranda. Di sini, nah, di sini ada menu kayak gini. Ini namanya superscript. Kita klik dan dia jadi ke atas. Kita enaknya zoom lagi. Ini angka. Jangan diblok sama A-nya ntar jadi kecil. Kayak gini kalau, nah dia jadi kecil dua-duanya. Cukup nomor 2-nya. Terus superscript. Kalau subscript dia ke bawah, kecil tapi di bawah. Nah, ini di atas ya. Terus enter. Habis itu ada rumus kimia. Coba, rumus. Oh, ini jadi kecil. Ini subscript. Nah, matiin. Rumus sekarang kimia. Rumus kimia, coba kita NH2 natrium hlorid means karbon dioksida sama apa ya? NH. Oke, ini aja lah. Oksigen. Kita blok 1 kalau terus, nah ini kita klik yang subscript. Subscript dia jadi di bawah. Nah, subscript. Oh, pokoknya kok enggak di subscribe. Oke. Ini kalau di atas masih keblok kayak gini, masih biru, berarti dia masih aktif. Nuh, kecil tulisannya. Kita matiin dulu. Oke, kayak gitu doang ya. Insya Allah lah paham. Habis ini sekalian di bold, underline, nah biar gede, masik. Kayak gini doang, just that. Oh, buat kalian ingat tadi di menu tata letak ya, ini ada yang namanya orientasi. Nah, ada yang mendatar, ada yang tegak. Kalau tegak kayak gini, nah kalian buat yang mendatar. Alright, dang, go. Oke, terus kalian simpan. Berkas telah disimpan. Nah, kalau mau nyimpen lagi dengan nama yang baru kayak gimana? Kembali ke menu berkas. Terus kalian pilih simpan sebagai. Klik. Di sini ada doc, rtf, txt. Saya jelaskan ya. Kalau Word dokumen yang ini di close kalau keluar. Sorry, saya kembali lagi. Simpan sebagai. Nah, kalau yang docx dia ini nyimpan versi dokumen, dan Office ini dia insya Allah 2010. Kalau Word Office 2010 itu bisa dibuka di
Office terbaru. Tapi kalau kalian buatnya di Office paling baru 2019, terus kalian buka atau mau diedit di Word of Office 2007, kemungkinan bisa rusak editingnya. Kalau misalkan biar nggak rusak kayak gimana, kalian milih di sini. Setiap kalian nyimpen, kalian pilih Word dokumen 2003. Ini yang versi paling lama. Jadi nanti otomatis bisa dibuka di versi Office paling baru atau Restart Format RTF. RTF ini fungsinya gimana? Dia bisa dibuka di aplikasi apapun. Misalkan kamu buat di Microsoft Office ya, Office Word. Terus kalian edit atau kalian buka di aplikasi WPS atau aplikasi yang lain. Nah, biasanya kadang formatnya itu beda. Ada sedikit error. Misalkan spasinya nambah atau gimana. Nah, kadang itu terjadi. Kalian enaknya pakai RTF. Cuman kelemahannya RTF, dia ukuran filenya bisa jadi 2 atau 3 kali lipat dari dokumen biasa. Misalkan kalau dokumen biasa cuma 1 MB, RTF bisa jadi 5 MB atau bahkan kadang bisa 6 MB, tergantung isinya ya. Plain text TXT, ini kayak kemarin yang saya kirim ke kalian. Ini mode notebook paling sederhana. Ini settingan kayak bold, italic dan lainnya, ini bisa hilang. TXT ini cuman buat nulis tulisan biasa, oke? Jadi kalian saya saranin pilih yang DOC. Kalau keluar kayak gini, kalian mau login silakan, nggak login juga. Kalau saya sih nggak login aja. Terus kalian save di dokumen kalian, di folder kalian. Kalian foldernya ada di mana? Kalau saya ini ada di menu di HP ya, di memori HP, terus menunya folder dokumen. Saya kasih latihan praktek 1. Saya saranin kalian ganti jadi nama latihan praktek 1 underscore nama kalian, terus simpan. Berkas telah disimpan. Nah, otomatis. Terus kalau kalian mau ngirim dokumen tidak berjudul, coba kita lihat isinya apa sih. Oh, ini yang tadi awal. Buang kalau nggak penting. Kalau kalian mau ngirim, ini tadi kan latihan yang mana nih? Nah, di latihan 1 ini nama kalian. Nah, kalian pencet terus tahan, terus ada bagikan. Di sini pilih kirim sebagai lampiran, bukan bagikan cepat, bukan bagikan tautan. Kirim sebagai lampiran, terus kalian cari WA, terus kirim ke saya. Oke, kalau enggak di menu ini ada yang namanya dokumen. Terus kalian cari foldernya. Oke. Jadi kalian cari foldernya. Kalian nyimpen di kartu memori atau di HP. Kalau di HP kalian nyimpen di folder mana? Saya nyimpen di folder dokumen nih. Biodata tadi latihan praktek 1. Nah, kita tahan ya, pencet tahan. Nah, otomatis keluar kayak gini. Kalau batal ini tahan, terus pilih kirim. Nah, terkirim deh. Oke, paham insyaallah. Kalau ada kekurangannya nanti kalian tanya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.